terjerat di dalamnya. Mengapa orang bisa banyak tergiur dengan adanya judi online? Judi online telah menjadi fenomena global yang semakin populer akhir-akhir ini. Dengan ribuan orang yang memasang taruhan setiap harinya dengan harapan memenangkan sejumlah besar uang, dan tidak sedikit pula yang tergiur di dalamnya. Namun, bagaimana sistem judi online ini bekerja? Bagaimana seseorang bisa menjadi kaya dengan adanya judi online? Apakah ada orang-orang yang menjadi kaya dikarenakan judi online? Nyatanya, 100% dari orang-orang yang bermain judi online akan mengalami berbagai macam kemunduran, baik itu dari segi ekonomi dan finansial. Hal ini tentunya akan membuat seseorang mengalami kebangkrutan dan membuat orang tersebut dililit utang yang tidak ada habisnya. Mengetahui hal tersebut, mengapa masih banyak orang yang masih bermain judi online? Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka cari dari judi online? Kesenangankah, hiburan, ataukah uang? Dan mengapa orang yang bermain judi online akan selalu mengalami kemiskinan? Apakah tidak ada pihak atau orang yang diuntungkan dari bisnis judi online ini? Mari kita bahas. Pernah nggak kepikiran bagaimana sistem judi online ini bekerja? Atau di manakah pusat dari judi online ini berada? Secara garis besar, judi online ialah sebuah sistem yang dibuat oleh programmer yang mengharuskan para pemainnya untuk membuat kartu identitas untuk bisa login. Kartu identitas ini diperlukan untuk mengisi saldo pada saat bermain. Tentunya, saldo yang diisi berasal dari uang atau dana dari dunia nyata. Programmer bisa mengatur sistem dari judi online itu sendiri. Programmer jugalah yang mengatur kapan pemain tersebut menang atau kalah. Dengan menggunakan konsep random atau acak dalam ilmu komputer, maka diciptakannya dua jenis random. Yang pertama ialah True Random Number Generation atau bisa disingkat sebagai TRNG. Random ini menggunakan entropi dari lingkungan alam sekitar, misalnya suara alam, kecepatan angin, dan getaran tanah, dan lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dikombinasikan dan dikalkulasi untuk menghasilkan angka acak. Dan yang kedua ialah Pseudo Random Number Generation atau bisa disebut sebagai PRNG. Random buatan inilah yang sering dipakai para bandar judi online untuk menipu para pemainnya. Hal ini dikarenakan dengan cara ini para bandar judi online bisa mengakali peluangnya kapan pemain bisa menang atau kalah. Di dalam dunia kriptografi, pseudo random number generation digunakan untuk membangkitkan bilangan secara acak, dan angka yang dihasilkan oleh PRNG sebenarnya tidaklah random. Hal ini dikarenakan angka-angka tersebut telah ditentukan oleh masukan awal yang bisa disebut sebagai seed. Dalam konteks judi online ialah angka gacor. Sistem PRNG ini sendiri juga digunakan oleh para bandar judi online untuk mengetahui secara pasti jumlah saldo yang dimiliki oleh pemain, aktivitas permainannya, dan keroyalan pemain dalam bermain atau membeli bahan-bahan dari sistem judi online. Sehingga admin atau bandar judi slot dapat mengambil keputusan maupun langkah dalam memancing dan menjebak korbannya untuk dapat terus bermain judi online. Biasanya, PRNG ini sering diakali untuk mempengaruhi psikologi manusia yang tamak. Caranya, pemain dibuat merasa hoki dan beruntung di awal permainan. Dan setelah sifat kerakusan dari manusia itu muncul, barulah pemain berani bertaruh besar dan sistem dari judi online itu sendiri mulai membuat pemain jadi sering kalah. Dan tidak tanggung-tanggung, kekalahan yang dialami pemain bisa berlipat-lipat kali ganda dari hasil kemenangan yang ia peroleh. Dan karena tidak mau rugi, akhirnya pemain berani meminjam uang ke kerabat, teman, bahkan ada yang bisa sampai menjual harta benda mereka dengan harapan bisa balik modal. Ini membuat pemain jatuh ke lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Kekalahan yang dialami oleh pemain dalam bermain judi slot online ini menyebabkan mental dan emosional pemain terganggu, dan tidak jarang juga ditemukan beberapa pemain yang ada yang stres, gila, dan bahkan ada yang bunuh diri dikarenakan judi online.
Pemain judi slot juga dapat menjadi sasaran target kiriman SMS dan email spam, WA boom, atau blast. Dikarenakan saat pendaftaran akun slot judi online ini, pemain diminta untuk memasukkan nomor kontak atau nomor telepon dan email pengguna agar dapat dikirimi berbagai macam tawaran judi slot online lainnya, sehingga pemain tersebut tidak lari dari judi online itu sendiri. Mengetahui bahaya dari judi online, mengapa masih banyak orang yang tergiur bahkan sampai kecanduan dengan judi online? Apakah mereka sudah tidak memiliki akal sehat dikarenakan telah dirusak oleh judi online? Menurut Sultan Rakib selaku Sekretaris Dinas Kominfo Sulawesi Selatan, maraknya judi online disebabkan karena rendahnya literasi digital dan literasi keuangan masyarakat saat ini. Literasi digital yang rendah membuat masyarakat hanya memanfaatkan teknologi informasi tanpa melihat sisi negatifnya sama sekali. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang minim literasi dan membuat masyarakat mulai mencoba judi online tanpa mengetahui adanya sisi negatif dari hal tersebut. Sedangkan literasi keuangan ialah sebuah kemampuan masyarakat dalam memahami pro dan kontra dari suatu keputusan keuangan, pertimbangan biaya, dan dengan percaya diri memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap biaya dan dana tersebut. Ini tentunya mencakup kondisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang memiliki nilai ekonomi rendah tentunya dapat dengan mudah terpengaruh dengan kata-kata kaya instan, investasi bodong, dan lain sebagainya, yang membuat mereka mencoba peruntungan mereka melalui sebuah sistem judi online, yang mirisnya hanya membuat mereka terjatuh ke jurang kemiskinan lebih dalam lagi. Adapun dari cara bandar judi online itu sendiri, ialah membuat para pemainnya bertaruh besar dengan modal seminim mungkin, seperti pecahan uang 2 ribuan, 30 ribuan, hingga 50 ribuan, dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seperti 7 juta hingga 10 jutaan. Dengan cara tersebut membuat para pemain merasa kecanduan hingga sulit untuk mengendalikan diri sendiri, membuat mereka terus-menerus bertaruh pada angka yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sama seperti pengaruh pornografi, judi online sendiri juga mempengaruhi zat dopamin dalam otak. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan keuntungan yang besar saat bermain judi online akan memicu sebuah efek kesenangan yang sangat luar biasa dalam otak. Ini tentunya tidak terlepas dari adanya pengaruh zat dopamin dalam otak itu sendiri. Zat dopamin yang berlebihan dalam otak tentunya akan memicu efek halusinasi dalam pikiran para pemainnya, membuat mereka berpikir, kalau saya bertaruh dengan angka yang lebih tinggi lagi, maka saya akan bisa menang banyak. Oh, ini bagus. Ini tentunya membuat para pemain mencari sensasi yang sama seperti pada saat mereka menang banyak atau beruntung pada awal permainan. Cara bandar dari judi online dalam menarik pemain baru pun sangat bervariasi. Rata-rata para bandar judi online menggunakan embel-embel yang menjanjikan mengenai kemenangan dan juga keuntungan. Seperti iklan judi online di sosial media menampilkan para pemain yang sedang mendapatkan jackpot dan sebagainya. Target atau pasar dari judi online itu sendiri ialah masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata atau bisa juga sebagai orang yang sedang dilanda krisis ekonomi. Orang-orang tersebutlah yang dengan rentan dapat dengan cepat terpengaruh dengan kata-kata dari sang bandar judi online, membuat mereka tertarik dan mencoba, dan rasa ingin mencoba meningkat menjadi rasa ketagihan, membuat para pemainnya menjadi sulit lepas dari adanya judi online. Melihat banyaknya kasus judi online di Indonesia, membuat kita bertanya-tanya, apakah ada orang yang menjadi kaya dikarenakan judi online? Atau apakah judi online dapat membuat seseorang itu menjadi kaya? Secara garis besar, 90% dari orang yang bermain judi online telah mengalami kebangkrutan, dan 10% diantaranya terlilit utang yang sangat besar dan tidak dapat dilunasi. Menurut Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic Law and Studies, mengatakan bahwa bukannya bikin kaya raya, judi online justru bisa memiskinkan pelakunya. Dan di saat terdesak, pelaku bisa mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat, seperti pinjaman online atau menjual harta benda mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa judi online menjadi marak di Indonesia karena bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkan uang. Dan ini didukung oleh akses perjudian yang semakin modern dan memanfaatkan ruang digital.
Selain daripada itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Puji Setiawati juga menegaskan bahwa semua hal buruk yang dihasilkan oleh judi online lebih buruk dari dampak kecanduan narkoba. Level kecanduan dari judi online sangat-sangatlah besar, bukan hanya merusak tatanan ekonomi negara, namun secara pribadi, mereka yang sudah kecanduan judi online, mentalnya sudah tidak dapat diobati lagi. Dari semua dampak buruk yang diakibatkan oleh judi online, apakah ada orang yang menjadi kaya dikarenakan judi online? Atau apakah ada pihak yang diuntungkan dari bisnis judi online ini? Jawabannya ialah ada. Tentunya ada berbagai macam pihak yang diuntungkan dari bisnis judi online ini. Salah satunya ialah bandar judi online itu sendiri. Bandar dari judi online itu sendiri sangat sering mempromosikan judi online di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan profit atau keuntungan mereka berasal dari orang-orang yang telah kecanduan judi online itu sendiri. Dan sama seperti bandar narkoba, tentunya mereka akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari rasa candu orang banyak terhadap judi online. Selain dari bandar judi online, mereka yang ikut mempromosikan judi online juga mendapatkan banyak keuntungan dari judi online. Secara teknis, orang-orang yang ikut mempromosikan judi online itu dibayar oleh para bandar. Entah mereka yang membuat poster atau mereka yang menjadi admin dari judi online, mereka semua dibayar. Dan hasil dari bayaran mereka tergantung dari seberapa banyak mereka mendapatkan ikan atau klien yang akan bermain judi online pada nantinya. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Itulah kata-kata dari sang presiden kita, Joko Widodo. Judi online telah memakan banyak sekali korban, dan bisa jadi Anda salah satunya. Bisa jadi teman Anda salah satunya. Bisa jadi keluarga Anda salah satunya. Maka dari itu kita seharusnya menjauhi hal-hal yang berbau judi, baik itu secara offline maupun secara online. Hal ini dikarenakan selain ditentang oleh agama, judi online juga tidak dapat memperkaya diri Anda. Sebaliknya, judi online hanya akan menjerumuskan kita ke lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Judi online juga sangat berdampak negatif bagi perkembangan ekonomi negara. Uang yang kita keluarkan untuk membeli bahan pangan dan makanan sehari-hari akan membuat perputaran uang di negara kita semakin baik lagi. Sebaliknya, jika kita mengeluarkan uang kita untuk judi online, maka uang tersebut akan dialokasikan ke luar negeri, yang menyebabkan perputaran uang di negeri kita sendiri menjadi menurun dan dapat membuat nilai mata uang di negeri kita sendiri menjadi semakin jatuh. Sama seperti sebuah sistem game, judi online juga merupakan sebuah sistem yang diprogram untuk membuat para pemainnya tidak akan mendapatkan keuntungan. Bahkan jika beruntung sekalipun, pada akhirnya mereka akan dimiskinkan. Mereka yang kecanduan dengan adanya judi online selalu dibayang-bayangi oleh kekayaan yang instan atau sukses dengan cara yang mudah dan tanpa bekerja. Perlu ditegaskan di sini, tidak ada cara yang seperti itu. Dan orang-orang yang kecanduan judi online seharusnya belajar dari pribadi seekor semut yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan sebuah makanan. Para semut-semut juga akan mengumpulkan makanan mereka pada musim panas sehingga mereka dapat bertahan pada musim dingin. Demikian juga harta kita. Sudah seharusnya harta kita itu disimpan dan ditabung untuk digunakan untuk hal-hal yang lebih baik lagi seperti investasi usaha dan modal usaha. Hal ini dilakukan untuk perkembangan diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan teruntuk orang-orang yang kecanduan judi online, apakah harga dirimu lebih rendah dari seekor semut?